Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadaratul mukarramin wal muhtaramin, as-sadah al-fudala wat tullab al-awfiya, wa akhussu bidzikri as-sayyidul fadil Amid Kulliyat Usuluddin bi Jami'at Darussalam Gontor Ponorogo, Al-Ustaz Syamsul Hadi. Oh gitu, sebentar. Wa aidan Rais Qismi At-Tafsir wa Ulumil Quran bi Kulliyati Usuluddin, Ustaz Abdi. Ustaz man? Fadli. Ustaz Fadli, summa Raisul Jilsah Dr. Aqdi Rafiq Asnawi, wa ila jami'il ikhwah at-talabah fi kulliyati usuluddin wa khassatan fi qismi tafsir Jami'at Darussalam Gontor Ponorogo, wa hayyikum wa natamanna lakum hadhihi al-jilsah al-mubarakah biiznillah tabaraka wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'a bi'ilmikum wa yanfa'allahu bikum al-ummah al-islamiyah, Allahumma amin. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada sahabat-sahabat terutama dari prodi jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran Fakultas Usuluddin Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian juga saya ingin menyampaikan apresiasi yang tidak terhingga. Boleh ada ininya, USB-nya, biar saya copy. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah saya masih jet lag ya. Habis perjalanan kemarin bersama Prof. Hamid, juga Prof. Amal Fatullah, selama 6 hari di Qatar untuk menghadiri majelis umum yang ke-6 dari Persatuan Ulama Muslim Internasional, atau yang kita kenal dengan Al-Ittihad Al-Alami li Ulama'il Muslimin. Kalau bahasa Inggrisnya International Union of Muslim Scholars, yang berbasis di ibu kota Qatar, Doha, tempat beliau dulu menuntut ilmu. Betul. Iya, betul itu. Jadi kami alhamdulillah kemarin mendapatkan banyak sekali ilmu, wawasan ya, juga banyak sekali hal-hal yang dapat kita pelajari dari para ulama kita. Satu yang paling penting adalah saya baru mengalami organisasi ulama, ketua, sekjen, dan pengurus hariannya itu dipilih secara demokratis ya, dengan pemungutan suara. Ya, beda dengan lembaga-lembaga ulama-ulama lain di dunia, apalagi di MUI ya. Kalau di MUI semuanya musyawarah ya,
apa namanya, tidak perlu pemungutan suara kira-kira yang sudah kelompoknya besar, ya sudahlah, itu yang jadilah kira-kira begitu. Tapi tidak sedemikian. Kalau di IUM sini sangat demokratis, karena nilai-nilai itulah yang ditanamkan oleh sosok pendiri yang juga kita kenal sebagai ulama besar yang sangat berpengaruh di dunia Islam, yaitu Allahyarham Al-Allamah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang buku-bukunya, pemikirannya menjadi rujukan bagi para ulama, para praktisi ekonomi syariah, para peneliti di bidang dakwah, fatwa keagamaan, dan pemikiran beliau ini mencakup banyak hal. Terutama buku-buku beliau yang sangat mempengaruhi publik dunia ini adalah seperti Fiqhuz Zakat, kemudian Fiqhul Jihad, dan juga ada Fiqhus Shalah. Itu salah satu buku yang terakhir yang beliau tulis, ya. Sebelumnya pada bulan Oktober saya kemarin juga menghadiri konferensi seminar internasional mengenang 100 tahun Yusuf Qaradawi ini. Jadi sekaligus juga meresmikan atau meluncurkan ensiklopedi, ya, buku-buku karya beliau, kemudian ditahqiq, dipublikasi ulang, kemudian diperbaharui, dan diterbitkan naskah-naskah yang baru beliau tulis dalam kurun waktu 10 sampai 20 tahun terakhir. Sehingga lahirlah ensiklopedi itu, jumlahnya kurang lebih ada 105 volume, 105 jilid. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti ensiklopedi beliau itu nanti bisa ada, ya, hadir di perpustakaan Universitas Darussalam Gontor ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu sekedar pengantar. Makanya tadi saya datang pagi-pagi kemarin ini masih agak ngantuk gitu, ya, masih jet lag gitu. Dan beberapa acara kemarin saya juga di Jakarta, hari pertama di Jakarta, hari Sabtu itu ada kajian subuh online, itu juga lewat. Jadi nggak sampai mengikuti, nggak mengikuti, ya. Baru kemudian agak normal hari Ahad itu kita paksakan supaya bisa bangun itu. Luar biasa. Nah, adik-adikku semua, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah kritik terhadap studi Al-Qur'an, ya. Sebenarnya memang yang pas itu adalah kritik terhadap studi Al-Qur'an, bukan metode. Ya, bukan metode studi Al-Qur'an, ya. Karena biasanya memang di dunia barat kajian-kajian tentang Al-Qur'an ini itu mereka istilahkan dengan Quranic Studies. Sama dengan yang berkembang di barat dengan istilah Biblical Studies, studi-studi biblikal. Kalau di barat itu biasa ada studi biblikal, kajian kritik teks, kritik sejarah, kritik budaya terhadap kitab suci mereka, Bible, apakah itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Maka kemudian dalam studi Al-Quran di barat itu mereka juga menerapkan konsep dan metode yang hampir sama dengan yang mereka terapkan terhadap biblical studies itu. Nah, kajian terhadap kitab suci, teks kitab suci di barat itu masuk dalam kerangka ilmu-ilmu humaniora, ya, ilmu-ilmu tentang teks kemanusiaan, ya. Maka tadi kalau saya tidak luput mendengar sambil agak ngantuk ini, mohon maaf Prof. Itu beliau menyebutkan tadi ciri-ciri tafsirnya orang liberal itu adalah progresif, ya, kemudian adaptif terhadap perkembangan sosial, ya. Karena memang bagi masyarakat barat
perkembangan sosial manusia ini sebagai aktor kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya, itu manusia ini sebagai sentral, sebagai pusat, ya, sebagai pusat dari tata surya. Maka ada yang disebut dengan antroposentrisme, ya. Maka ada kajiannya namanya antropologi, ya, ilmu yang membahas, mengkaji tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia. Antroposentrisme itu di barat itu memang kental. Jadi manusia ini sebagai center, sebagai sentris, sebagai pusat tata surya. Dia yang menentukan hitam dan putihnya alam semesta ini. Manusia inilah yang menentukan baik dan buruknya berjalannya kehidupan di atas muka bumi ini, ya. Nah, sebaliknya, sebelum era modern itu berkembang di barat, ditandai dengan apa? Abad pencerahan, Renaissance, peralihan dari masa kegelapan kepada masa enlightenment, pencerahan di barat itu sebelumnya kajian-kajian tentang agama, tentang sosial, politik dan ekonomi itu selalu berpusat kepada Tuhan. Yaitu yang disebut dengan istilah apa? Teosentrisme. Ya, kalau ilmu-ilmu tentang ketuhanan namanya teologi. Ya, makanya jangan keliru menerjemahkan Fakultas Usuluddin sebagai Fakultas Teologi. Beda, ya. Usuluddin itu prinsip-prinsip agama. Kalau teologi itu ilmu tentang ketuhanan, ilmu lahud. Ya, mungkin pasnya itu masuk cabang atau prodi akidah, ya, ilmu-ilmu tentang al-lahud, tentang akidah. Kalau Usuluddin itu lebih besar cakupannya daripada ilmu teologi, gitu ya. Nah, jadi pada masa abad kegelapan itu, ya, dimulai dari pasca kelahiran Yesus Kristus, ya, abad pertama Masehi sampai pada abad ke-10, bahkan lebih daripada itu, ya, dunia Kristen ini mulai abad ketiga Masehi sampai abad ke-15 Masehi itu mereka mengalami apa yang disebut dengan the Dark Age, ya, abad ke-8, lebih dari 1 milenium, ya, 1000 tahun. Coba bayangkan, lebih dari 1000 tahun, ya, ketika dunia Islam, ya, cahaya Islam ini menerangi dunia dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, cahaya Islam ini menerangi Eropa dari sisi barat sampai ke timur, ya. Islam di Eropa barat itu di mana? Andalusia di Spanyol. Itu masuk tahun berapa? Ada yang tahu? Halo? Assalamualaikum. Ya, ini anak mahasiswa Unida harus tahu tuh sejarah Islam di barat. Ya, jadi sejarah Islam di barat itu bukan baru masuk zamannya Mike Tyson, Muhammad Ali. Itu telat lahir namanya. Ya, Islam di barat itu sudah masuk tahun 711 Masehi. Tahun berapa? 711. Ya, ketika Musa bin Nusair, Uqbah bin Nafi itu memimpin pasukan dari Afrika Utara masuk ke semenanjung Iberia, ke Spanyol. Nah, maka kemudian ada di situ Selat Gibraltar, Jabal Tariq, ya, itu pasukannya Tariq bin Ziyad. Itu tahun 711 Masehi. Jadi pada masa Daulah Umayyah, ya, itu. Jadi masa Daulah Umayyah itu artinya 711 Masehi itu masih sudah masuk abad pertama Hijriyah. Islam sudah masuk ke barat. Itu di Eropa Barat. Ya. Jadi justru Islam masuk ke dunia barat itu, ke Eropa itu justru lebih dahulu ke baratnya ketimbang timur. Karena di Eropa Timur
pusat kekuasaan Romawi Timur, yaitu Konstantinopel, lalu kemudian berubah menjadi Istanbul, itu baru direbut oleh kaum muslimin tahun berapa? 1453. Artinya Islam yang berkembang di barat, Eropa Barat maksud saya, di Spanyol, di semenanjung Iberia, itu lebih dulu 700 berapa? 40 tahun ketimbang Islam yang masuk ke Eropa Timur melalui Konstantinopel. Maka adik-adik ya harus punya apa ya, punya proyeksi ke depan nih. Ya, ini sarjana Islam terutama yang menggeluti, sebenarnya untuk menyenangi ilmu sejarah itu tidak perlu menjadi mahasiswa jurusan sejarah. Ya, saya orang usuluddin, jurusan tafsir, tapi hobi saya itu traveling, jalan-jalan. Ya, jadi healing, tahu healing ya? Nah, ini termasuk saya ke Gontor, keliling ini healing juga. Karena itu menghibur, kenal budaya, kenal sejarah, baru tahu tadi pagi saya ke mana Masjid Tegal Sari itu, Pondok Tegal Sari, ini sejarahnya begini. Itu senang itu saya. Itu healing. Ya. Tidak harus orang yang ingin mengetahui sejarah itu harus orang jurusan sejarah. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu 2/3-nya, hampir 2/3-nya itu berisi tentang sejarah. Ya, kita diperintahkan Allah untuk apa? Qul siru fil ard, jalanlah di atas muka bumi ini. Ya, perhatikan alam semesta, perhatikan sisa-sisa reruntuhan peradaban masa lalu. Untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran. Nah, sebab itu pada masa cahaya Islam itu berkembang di barat 750 tahun sejak awal abad pertama Hijriah, ya, itu mereka di mana? Di daratan Eropa sana yang kita kenal ya dengan peradabannya Jerman, Yunani, Romawi. Itu mereka hidup dalam kegelapan, ya, tanpa bimbingan wahyu. Mereka ada wahyunya, ada studi Biblenya, ada Biblenya, tapi Bible di dalam masyarakat Barat, ya, yang pembentuk peradaban Barat itu adalah diantaranya adalah Yudeo-Kristiani, itu tidak memberikan suluh penerang, ya, tidak memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat Barat agar mereka mendapatkan kemajuan-kemajuan dalam bidang fisik. Nah, justru yang mengajari ilmu pengetahuan, mengajari sains, teknologi, sastra, humaniora, hukum, ya, di Barat itu yang pertama kali memperkenalkan itu semua kepada mereka adalah umat Islam. Subhanallah, ya. Nah, jadi pada masa the Dark Age itu yang berkembang di masyarakat Kristen itu apa? Teosentris, semuanya terporos kepada Tuhan. Tuhan itu pun di Barat sangat problematik, ya, sangat bermasalah digambarkan. Berbeda dengan di dalam Islam. Islam memiliki konsep tentang ketuhanan jelas, lugas, ya, terang benderang, qul huwallahu ahad, tanpa berbelit-belit kita memahami konsep tentang kesatuan Tuhan itu atau tauhid kepada Allah Ta'ala. Nah, saudara yang dirahmati Allah, berganti, ya, namanya kan ada sunnah mudawalah, ya, watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Ya, umat Islam menguasai panggung sejarah kurang lebih selama 1300 tahun. Nah, mulai menurun kan sejak 2 abad belakangan ini, ya, menurunnya itu. Jadi abad ke berapa? Abad ke-14 dan abad 15 Hijriah umat Islam mulai menurun, ya, peran sejarahnya. Kemudian banyak wilayah-wilayah Islam yang kemudian dijajah oleh bangsa-bangsa Barat yang dahulu mereka justru adalah belajar berhutang budi kepada peradaban Islam. Nah, mulai dari abad ke 19
Lalu abad ke-20 ya, mulailah muncul ya pada 2 abad terakhir ini kekaguman umat Islam ini kepada peradaban barat yang superior. Ya, seolah-olah mereka ini peradaban yang paling tinggi. Ya, The Last Man Standing. Ada filmnya itu kan, judulnya begitu. Atau istilahnya apa itu namanya? Francis Fukuyama itu bukunya apa namanya? Tentang peradaban yang terakhir lah, kira-kira seperti itu. Belum lagi ada buku juga tentang Sira' Bainal Hadarat, Clash of Civilization, yang menganggap bahwa episode tertinggi dari puncak peradaban manusia itu adalah peradaban barat ya, karena dia memberikan semacam apa, khulasatul khulasah ya, kesimpulan dari semua peradaban-peradaban yang eksis di muka bumi ini, termasuk peradaban Islam, itu dianggapnya peradaban barat yang sekuler, yang liberal, itulah puncak peradaban manusia ya, seolah-olah peradaban itu hanya satu di muka bumi ya, dia menjadi global, dia menjadi universal. Nah, sementara adik-adik semua, sebelumnya ya, slide sebelumnya masih halaman 2, slide halaman 2. Ini di barat itu dalam konsep kehidupannya itu yang berlaku adalah civil society. Jadi masyarakat sipil, di mana aturan-aturan yang berlaku adalah aturan manusia dan menolak intervensi Tuhan dan agama, gitu ya. Nah, sementara dalam Islam konsep civil society yang sekuler itu tidak ada, tidak ditemukan. Ya. Sementara peradaban Islam ini dalam pengertian sekarang ini kita harus terintegrasi ya dalam proses globalisasi yang datang dari barat, sehingga yang berlaku sekarang adalah ya Islam itu hanya sebagai stempel saja, tapi isinya adalah peradaban barat ya. Islam itu hanya memberikan justifikasi terhadap konsep-konsep sosial yang datang dari barat. Nah, cara gampangnya sekarang ini adalah bagaimana menundukkan Islam itu supaya apa? Menjadi apa? Islam ini dibaratkan dan diliberalkan. Ya, Islam ini mengalami apa? Westernized and liberalize ya. Jadi diliberalkan dan dibaratkan. Nah, itulah penyakit yang dulu menimpa Kristen. Jadi ada ungkapan menarik nih dari Profesor Naqib Alatas yang juga sering diulang, disampaikan oleh Prof. Hamid Zarkashi, di mana Prof. Alatas mengatakan Barat tidak pernah menjadi Kristen, ya, dalam pengertian yang seutuhnya. Tetapi sebaliknya ya, Christianity itu yang kemudian menjadi terbaratkan. Coba lihat simbol-simbol Kristen sekarang, semuanya sangat lekat dengan simbol barat. Apa itu? Pohon Natal contohnya, ada salju, ya kan? Ya, itu kan semua simbol barat semua. Apa yang namanya, lagu-lagu Jingle Bell, ya kan? Kemudian apa itu, Santa-Santa yang bawa hadiah, ya itu simbol barat semua. Artinya itu tradisi barat. Yang dalam tradisi asli Kristen tidak seperti itu, ya. Penetapan misalnya hari lahirnya Nabi Isa Al-Masih, kalau mereka menyebutnya Yesus Kristus, itu kan bukan ya, digambarkan oleh Al-Quran itu bukan bukan pada musim salju di akhir tahun tanggal 20 Desember gitu ya. Itu tradisi yang banyak diambil dari barat. Kalau Al-Quran mengatakan Nabi Maryam itu ketika hendak melahirkan Isa itu ketika musim kurma, panen kurma, artinya ketika puncak musim panas ya. Ketika puncak musim panas kan bisa berarti mulai antara bulan Juli sampai September,
Kira-kira begitu ya. Kalau lihat bahasa Al-Quran itu seperti itu. Nah, sementara Barat itu tidak. Kemudian hari liburnya di Barat itu seperti ini. Hari Ahad. Hari Ahad itu dalam tradisi Romawi itu adalah hari penyembahan terhadap dewa matahari. Nah, itu lagu menjadi ritus-ritus ya, kemudian doktrin dalam ibadah. Nah, oleh sebab itu sekarang ketika peradaban Barat ini dominan, peradaban Barat ini mengglobal. Nah, ketika dia masuk ke dalam masyarakat Muslim, ya, bagaimana umat Islam ini beradaptasi dengan model-model pembangunan sosial, ekonomi, politik, budaya yang datang dari Barat. Nah, ini bagaimana mengadaptasikan nilai-nilai Barat ini dengan nilai-nilai Islam. Nah, akhirnya mereka harus menerapkan formula seperti ini, ya, membaratkan dan meliberalkan Islam. Karena Islam punya aturan hukum, tasyri', bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah, ya kan? Berbeda dengan Bible. Kalau Bible Kristen itu nggak punya aturan hukum, dia ada aturan moral dan etika. Ya, sekarang kalau bicara moral dan etik rame nih, debat capres ya, sampai keluar kata dasmu gitu ya. Nah, itu kalau Kristen itu moral dan etik, ya, selalu bicara tentang moral, bicara tentang etika dan sebagainya gitu ya. Sebaliknya Taurat itu, kalau Yahudi itu kental nuansa hukumnya, ya. Nah, Islam dengan Al-Quran dan Sunnahnya itu menghadirkan keseimbangan baik dalam aspek hukum maupun aspek moralitas atau etika, ya. Dia tidak hanya bicara tentang akhirat, tetapi juga bicara tentang dunia. Dia bukan hanya bicara tentang agama, tetapi juga bicara tentang politik. Dia bukan hanya bicara tentang ibadah, tetapi juga bicara tentang bagaimana membangun tatanan sosial, tatanan ekonomi, tatanan politik manusia ini, supaya kehidupan manusia ini semuanya dibimbing oleh nilai-nilai langit, nilai-nilai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah benturan nilai, ya. Terjadi apa? Benturan nilai, bukan benturan antar peradaban. Kalau tesisnya Samuel Huntington itu benturan antar peradaban, the clash of civilization. Tapi kalau dalam sudut pandang Islam, ya, Profesor Alatas menamakannya the clash between Islamic, the perpetual clash between Islamic worldview and Western worldview. Jadi yang benturan itu bukan aspek fisiknya peradabannya. Kita nggak ada masalah dengan teknologi dari Barat, ya. Kita tidak ada masalah dengan nilai-nilai sains dari Barat. Yang jadi masalah buat kita adalah perpetual clash, jadi pertarungan atau benturan abadi antara nilai-nilai pandangan hidup Islam dengan nilai-nilai pandangan hidup dari Barat. Karena kedua-duanya nggak ketemu nih. Islam itu berdasarkan wahyu, sementara Barat ini menolak wahyu, ya. Itu kan sejarahnya Enlightenment, Renaissance itu menolak dogma-dogma, doktrin-doktrin dari kitab suci yang ada di Barat. Nah, terus bagaimana cara meliberalkan Islam? Kan peradaban Barat ini kan global, dia ingin jadi penguasa tunggal. Maka setiap peradaban lain yang kira-kira akan menyaingi peradaban Barat, ya, yang memiliki seperangkat nilai norma, hukum, etika, sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya, yang sehingga dia melakukan peradaban yang memiliki perangkat yang lengkap. Terus bagaimana? Nah, caranya adalah Barat ini ingin mengkooptasi, ya. Jadi ingin mengkooptasi Islam. Bagaimana supaya Islam ini lunak, lembut, dan ramah terhadap Barat, kan begitu.
sekarang ini ya. Maka caranya adalah bagaimana? Yaitu cara meliberalkan Islam, yaitu dengan membaca, kemudian menafsirkan, menganalisa Islam dan sumber-sumbernya dengan metode dan teori-teori ilmu humaniora barat. Ini intinya di sini. Ya, jadi cara meliberalkan Islam itu adalah intinya mereka mengagendakan ya sebuah program. Bagaimana ini kan otak manusia ini diprogram, ada programming ya, bukan hanya komputer yang ada programming, tapi otak manusia sejagat, otak manusia yang ada di dunia Islam, di negeri Islam ini diprogramming supaya apa? Menerima konsep-konsep barat, tapi kamu harus bagaimana? Menyesuaikan nilai-nilai agama kamu dengan nilai-nilai kami. Caranya bagaimana? Membaca, menafsirkan, menganalisis sumber-sumber Islam itu dengan metode dan teori-teori ilmu humaniora dari barat. Nah, ini cara penaklukan. Jadi namanya ini adalah state imperialism of state mind. Jadi bagaimana menaklukkan akal pikiran dengan imperialisme pemikiran. Makanya kemarin di konferensi di Doha Qatar itu ada sebuah ungkapan yang menarik dari seorang tokoh ulama kita. Beliau mengatakan apa? Kalau umat Islam ini ingin bebas, merdeka, termasuk Palestina, jantung dunia Islam itu ingin merdeka secara fisik dari penjajahan Israel, dan Israel ini adalah nomenklatur perwakilan dari peradaban barat ya, maka kita tidak bisa merdeka secara fisik sebelum merdeka secara pemikiran. Jadi harriril insan qabla an tuharriril ard, atau tahrirul insan ya'ti qabla marhalat tahriril ard. Pembebasan dan pemerdekaan manusia itu harus menjadi muqaddimah, menjadi langkah awal, pintu masuk untuk membebaskan tanah air dari penjajahan. Nah, kita sekarang mengalami apa? Penjajahan mindset. Ya, paradigma kita, mindset, cara berpikir kita ini dijajah. Ya, artinya apa? Selalu diopinikan bahwa Islam itu tidak bisa mengatur dunia. Islam tidak cocok dengan dunia. Islam gak cocok ngurusi politik. Politik itu kotor. Biar kita aja yang ngurus. Nah, kan begitu ya. Ekonomi jangan diatur dengan Islam. Budaya sosial jangan diatur dengan nilai Islam. Biar kita aja yang ngurus. Kenapa? Karena ini wilayah domainnya manusia. Ya, nggak perlu campur tangan Tuhan, nggak perlu campur tangan agama. Nah, ini penjajahan cara berpikir kita. Nah, inilah awal dari liberalisasi Islam. Nah, bagaimana cara meliberalkan Islam? Tentu yang paling inti adalah bagaimana mereka berupaya untuk meliberalisasi studi Al-Quran. Ya, karena Islam ini kan sumber utamanya dari mana? Al-Quran. Kira-kira kalau tanpa Al-Quran ada nggak Islam? Hah? Kalau tanpa wahyu ada nggak Islam? Tanpa wahyu ada nggak syarat Islam? Nggak ada. Ya. Maka cara untuk meliberalkan Islam dimulai harus pertama dengan cara apa? Liberalisasi studi Al-Quran. Nah, inilah tantangan terhadap konsep wahyu. Oke, adik-adik semua yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini ada tantangan terhadap konsep wahyu. Sebagaimana peradaban Barat itu, ya, liberalisasi mereka terhadap Al-Quran ini, wahyu ini dengan cara bagaimana? Dengan 3 aspek, yaitu memperkenalkan humanisme, memperkenalkan rasionalisme, dan memperkenalkan historisitas.
Jadi cara kita memahami teks ya itu harus secara humanis. Memahami teks harus secara rasional. Memahami teks harus sesuai dengan konteks historis. Nah, inilah awal dari akar yang namanya hermeneutika itu. Apa itu humanisasi Al-Quran? Ini adalah suatu proses desakralisasi. Jadi apa desakralisasi itu? Sucikan Al-Quran. Ya, ketidaksucian Al-Quran ini adalah satu program pertama yang dilancarkan oleh mereka supaya umat Islam ini memandang Al-Quran itu biasa-biasa saja. Dia sama dengan buku-buku yang lain, buku karya manusia sama. Jadi memperlakukan Al-Quran nggak perlu pakai hal-hal yang berbau sakral. Tidak perlu Al-Quran itu dijunjung tinggi, harus dipegang dengan kita punya wudhu dulu, kira-kira begitu ya. Harus kita tempatkan secara terhormat dengan penuh ta'zim karena dia adalah firman Allah, kalamullah gitu ya. Nah, ini langkah pertama. Jadi dekonstruksi Al-Quran ini harus diturunkan derajatnya dari sakralitas atau sakralisasi menjadi desakralisasi. Bagaimana caranya? Menjadikan Al-Quran hanya sebatas teks bahasa. Ya, maka kalau dia sebagai Quran sebagai teks bahasa, ya kita kaji, kita analisis, kita preteli biasa. Tidak memerlukan metode khusus dalam pengajiannya. Maka nggak perlu metode khusus tafsir, takwil yang jelimet, qawaidut tafsir ini dan sebagainya, qawaidul lughah. Nggak perlu. Memahami Quran itu cukup dengan apa? Dia perlakukan dia sebagai teks bahasa. Makanya kalau adik-adik pelajari nanti, misalnya ada yang ingin menekuni pemikiran Syahrur ya, atau orang-orang liberal lainnya, itu dia akan mengambil cuplikan teks-teks yang kemudian dia perlakukan secara semena-mena ya. Sama yang dengan orang yang mengatakan, kemarin kan ada yang contoh gampangnya begini. Kemarin ada ada orang yang viral ya, yang istilahnya ngustad, tahu ngustad? Ya, bukan ustad tapi ngustad. Ya, diposisikan sebagai ustad. Dia bilang apa? Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah gitu ya. Nah, jadi surat Al-Qari'ah itu mestinya adalah diartikan untuk apa? Membaca katanya. Ya, padahal Al-Qari'ah itu kan ain ya, bukan hamzah. Kalau Al-Qari dia pembaca, Qari'ul Quran, pembaca Quran. Tapi Qari'ah itu nama untuk hari kiamat. Artinya apa? Sesuatu yang qari'ah, qara'a yaqra'u, itu menghantam, kemudian membenturkan secara keras, itu al-qari'ah. Ya, ini malah diartikan al-qari'atu mal-qari'ah, diartikan al-qari'ah. Ya, bacaan orang yang sedang membaca gitu ya. Ada lagi yang misalnya memperlakukan teks itu secara sembarangan, sehingga dia ingin mengganti teks Al-Quran untuk apa? Tujuan tertentu. Misalnya begini, ada tokoh liberal yang mengatakan apa? Kita harus ubah cara baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita kan baca apa? La a'budu ma. La-nya panjang ya. Itu lam apa namanya? La lin nafyi. Betul. Artinya saya atau aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Lanya panjang semua. Betul. Nah, kata tokoh liberal ini ya, itu kalau kita cara baca Quran yang seperti itu, maka tidak ada wawasan tentang pluralisme agama. Ya, kita tidak akan saling menghargai satu sama lain. Kita tidak akan toleransi antar umat beragama kalau selama kita baca ayat surat Al-Kafir itu seperti itu. Maka dia pengen apa? Kita ganti cara bacanya. Ya ayyuhal kafirun, lamnya jadi pendek. La jadi la a'budu.
Jadinya apa? Nah, jadi lamnya bukan la linnafi tapi lam taukid. Artinya beda kan? Jauh ya. Aku pasti akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini bahaya tidak ini? Bahaya. Orang Islam menyembah Tuhannya orang kafir, orang musyrik dan lain sebagainya, termasuk menyembah genderuwo, ya, atau yang punya kitab macam-macam itu. Kemudian kamu juga menyembah apa yang aku sembah. Nah ini katanya ini wawasan pluralisme, gitu ya. Kalau yang memisahkan antar umat beragama itu udah nggak relevan lagi, nggak berlaku. Nah ini cara desakralisasi teks. Contoh gampangnya seperti itu. Kemudian adalah Al-Quran ini adalah produk budaya Arab. Maka pemahamannya tidak boleh tercerabut dari konteks budaya itu. Quran ini terbuka terhadap pluralitas pemahaman. Maka tidak boleh ada standar benar dan salah. Nah ini ya, jadi kalau gitu nggak ada tafsir yang benar dan tafsir yang salah. Ya biarin aja. Tafsir itu memang bebas. Tafsir itu semua orang bisa menafsirkan dengan sudut pandang masing-masing. Ya, kalau menafsirkan dalam dunia hukum saja, ya contoh ya dalam dunia hukum atau dalam dunia sastra, menafsirkan sebuah teks sastra itu kan ada kaidah-kaidahnya, ya. Menafsirkan konstitusi, ini Indonesia punya konstitusi tidak? Undang-undang RI, ya, kemudian ada undang-undang dasar, ada undang-undang negara Republik Indonesia. Ya, ada ketetapan presiden. Nah, untuk membaca undang-undang dasar dan undang-undang negara itu ada cara membacanya enggak? Ada yang namanya hermeneutika hukum. Itu ada kaidahnya. Ya. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi, ada enggak sekarang? Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau orang biasa seperti kita yang bukan ahli hukum, bukan pakar konstitusi, menafsirkan konstitusi itu bisa salah. Maka dibuatlah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan atau yudikatif tertinggi di Republik kita untuk menentukan tafsir atas konstitusi itu benar atau salah. Ya, padahal itu isinya manusia semua itu. Ya kan? Nah, itu ya manusia itu. Bahkan ada ketua Mahkamah Konstitusinya yang korupsi, ya kan? Itu mahalul khoto' wa nisyan juga, ya kan? Ada ketua MK-nya yang jadi paman, ya enggak? Masalah etik tuh, ya kan? Nah, lah kok kita sekarang percaya ini lembaga yang satu-satunya yang berhak untuk memberikan tafsir yang final terhadap konstitusi kita, undang-undang hukum kita. Artinya kan ada otoritas di situ. Para ahli hukum, pakar tata negara, ahli konstitusi, dia menafsirkan dan dia diberikan kewenangan otoritas oleh negara untuk menafsirkan hukum. Bidang sastra juga begitu. Kita nggak bisa semena-mena menafsirkan karya sastra seperti Buya Hamka dan sebagainya itu, kemudian kita tafsirkan seenaknya. Harus ada kaidah-kaidahnya. Nah, itu dalam masalah-masalah keduniawian, apalagi masalah agama, masalah hukum agama. Nah, ini maka perlu ada otoritas dalam penafsiran, ada standarisasi dalam penafsiran dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka Al-Quran itu telah keluar dari otoritas pembicara dan sudah masuk ke dalam otoritas pembaca. Kalau begitu, maka tidak ada lagi objektif, tidak ada maksud objektif dari Tuhan sebagai yang menurunkan sebuah kalam atau firman itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, rasionalisasi. Ini yang melahirkan dekonstruksi konsep Al-Quran. Ya, jadi penggunaan rasional, ya penggunaan
rasio dalam memahami wahyu, dalam memahami teks ya. Ini kalau kita keliru ya, ini bisa fatal. Kenapa? Mereka ingin mendekonstruksi konsep Al-Quran. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjadikan metode dan teori humaniora serta cultural studies sebagai framework studi Al-Quran. Jadi metode humaniora yang berkembang di Barat, teori-teori studi-studi budaya, ya, itu mereka jadikan sebagai kerangka berpikir, kerangka kerja bagi studi Al-Quran. Nah, ini sudah jauh berbeda. Maka para ulama Islam sejak dulu ya, mereka itu menganalisis Al-Quran dengan ilmu-ilmu yang sangat hebat ya, dengan kaidah-kaidah ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu tafsir itu. Kenapa? Karena mereka memposisikan Al-Quran ini sebagai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hasilnya kalau kita terima rasionalisasi seperti itu dengan pendekatan metode humaniora, hasilnya adalah mengubah konsep wahyu dari teks kitab suci menjadi teks yang tidak suci. Jadi menempatkan Al-Quran sama dengan Bible itu. Ya, ini cara studi Al-Quran di Barat seperti itu. Yang ketiga dengan historisitas. Historisitas maksudnya apa? Mengaitkan ayat Al-Quran dengan situasi lingkungan dan zamannya serta konteks-konteks sosiokultur yang berbeda. Ya, tujuannya apa? Menggunakan historisitas untuk kajian Al-Quran untuk melampaui suatu keyakinan bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum, lalu kemudian hukum Al-Quran ini sumbernya itu didekonstruksi, kemudian diturunkan bahwasanya tidak ada keharusan bagi muslim umat Islam untuk menerapkan syariat Islam. Artinya apa? Syariat Islam tidak berlaku dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya umat. Itu tujuannya. Jadi tujuan historisitas itu adalah untuk dekonstruksi syariat Islam. Ya. Nah, teman-teman semuanya, adik-adikku, maka itu tafsir liberal progresif tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan itu adalah sebuah sarana ilmu yang dihadirkan oleh setiap kelompok liberal, seperti ditulis oleh Budi Munawar Rahman ya, itu di buku Reorientasi Pembaruan Islam di Indonesia. Itu ditegaskan bahwa Islam ingin ditafsirkan dan dihadirkan secara liberal progresif dengan metode hermeneutik ya. Jadi kalau ingin Islam yang progresif, caranya harus pakai hermeneutika, tidak bisa dengan ilmu tafsir, ilmu takwil dan sebagainya. Ya, ini apa? Hermeneutik, metode penafsiran dan interpretasi terhadap teks, konteks dan realitas. Pilihan terhadap metode ini adalah pilihan sadar yang secara intrinsik built-in di kalangan Islam liberal sebagai metode untuk membantu usaha penafsiran dan interpretasi. Baik. Sekarang mari kita masuk kepada lebih masuk ke dalam ya. Kalau tadi saya sampaikan mukaddimahnya ya, Ustadz mukaddimahnya lama amat ya, begitulah kalau dunia ilmu itu begitu. Jadi mukaddimahnya kadang lebih lama daripada intinya ya. Karena tasawur itu mendahului tasdik ya. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Kalau Anda ingin mendapatkan kesimpulan konklusi sebuah masalah, Anda harus menguasai apa masalahnya itu sendiri. Jadi menghukumi sesuatu itu adalah hasil daripada tasawur. Ya, biar saya nggak ngantuk ini, saya perlu minum kopi. Ya, bismillah. Biar segar. Ya. Nah, bagaimana kalau Anda bertanya
Kenapa wacana hermeneutika ini muncul dalam studi Al-Quran padahal sebelumnya nggak ada? Ya, sampai abad 19 wacana hermeneutika itu nggak ada dalam studi Al-Quran. Baru ada di paruh kedua abad 20 Masehi. Lah terus sebelumnya kemana aja, ya kan? Lu kemana aja kan begitu kata orang Betawi. Ya, kenapa baru sadar sekarang kan begitu. Nah, tentu ini tidak lahir kemarin sore atau mendadak. Ini pasti ada desakan-desakan tertentu. Ada sebuah grand design. Nah, grand design itu yang tadi saya jelaskan. Ada yang namanya humanisasi, ada yang namanya rasionalisasi, ada yang namanya historisitas. Ya. Nah, beberapa kalangan, ya, dari kalangan cendekiawan yang menekuni studi Al-Quran di Indonesia, ini mereka menampilkan hermeneutika sebagai mitra tafsir. Ya, mitra itu apa? Artinya mitra itu apa? Teman berkongsi, ya. Ya, mitra dagang, mitra politik, ya kan begitu ya. Itu namanya teman berkongsi. Artinya kita bermitra, antara tafsir dan hermeneutika itu tidak bertentangan. Artinya apa? Saling melengkapi. Kemudian yang kedua, menganggap hermeneutika ini sebagai pendekatan baru dalam tafsir, seperti yang disampaikan oleh Pak Amin Abdullah. Ya, kalau mitra tafsir itu ada yang namanya Aksin Wijaya. Ada lagi yang menulis hermeneutika itu sebagai pengganti ilmu tafsir. Ya, apa alasannya? Ada yang mengatakan mitra, ada yang mengatakan pendekatan baru, ada yang sebagai pengganti. Kenapa kita perlu hermeneutik? Ya, kata mereka, Quran itu adalah refleksi dan respon atas kondisi sosial Arab abad ke-7 yang primitif, patriarkis. Ya, katanya Quran itu primitif dan patriarki. Ya, semua merujuk kepada kekuasaan penafsir, kekuasaan otoritas tafsir, mulai dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya kan? Jadi Quran ini harus selalu diperbaharui konsep-konsepnya, cara memahaminya, cara penafsirannya. Jadi jangan kembali ke masa silam abad ke-7 yang itu masih primitif dan patriarkis. Yang kedua, kata mereka, ulumul Quran tidak punya variabel kontekstualisasi. Ya. Jadi ulumul Quran ini ilmu yang sangat sakral. Ya, makanya saya tulis ini Mutiara Ilmu-Ilmu Al-Quran. Ini diktat untuk kuliah, mata kuliah ulumul Quran di fakultas. Saya megang materi ulumul Quran itu udah bertahun-tahun, ya. Makanya saya buat buku diktatnya, buku ajarnya. Kenapa? Kalau ulumul Quran ini sebagai dasar memahami Al-Quran, kita tidak perkuat dengan metodologi yang benar, ya, kemudian mahasiswa itu tertarik kepada metode di luar Islam, ini sangat berbahaya. Makanya ulumul Quran itu harus dikemas secara modern, gitu ya, dikemas secara kemasan yang baik, ya. Kita packaging ulang, kira-kira begitu. Sekarang kan zamannya apa? Anak-anak sekarang ini kan zaman era disrupsi, ya. Perlu packaging yang baru gitu, meskipun isinya lama. Ya, nggak penting lah isinya, yang penting packagingnya kan gitu ya. Nah, maka setiap ilmu klasik dalam Islam ini perlu kita repackaging, ya. Kita bagaimana kita mengemas ulangnya ini supaya menjadi apa? Modern, lebih adaptif, lebih transformatif, ya. Kemudian dapat memberikan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kadar tingkatan kita pada saat ini. Yang ketiga, ilmu tafsir klasik katanya memberhalakan teks dan mengabaikan realitas.
Ya, itu selalu tuduhannya begitu. Ya, kita menganggap teks Al-Quran ini sakral, suci, ya, nggak bisa diganti-ganti. Ya, memang betul. Tidak boleh diganti-ganti teks ayat Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad saja nggak boleh mengganti teks ayat Al-Quran. Lau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Ya kan begitu. Kalau Nabi Muhammad berani mengubah kata-kata dalam Al-Quran, itu ancamannya keras dari Allah. Ya. Maka yang terjadi ini, kata mereka, ilmu tafsir klasik itu memberhalakan teks dan mengabaikan realitas loh. Siapa bilang? Teks Al-Quran itu mencakup juga masalah realitas yang ada dihadapi oleh masyarakat di sepanjang zaman. Memaksakan prinsip universalitas Al-Quran ke dalam konteks apapun, baik yang tekstualis maupun literalis, menyebabkan status quo dan kemerosotan umat di semua bidang. Maka perkembangan paham liberal Indonesia ini salah satunya ditandai dengan apa? Merebaknya model penafsiran Al-Quran secara hermeneutik. Ya, jadi Al-Quran itu bukan lagi dianggap sebagai wahyu suci dari Allah, tapi produk budaya. Metode tafsir yang digunakan adalah hermeneutika, karena metode tafsir konvensional sudah tidak disesuai dengan zaman. Ini penelitian Litbang UIN, Litbang Kementerian Agama, yang dirilis tanggal 14 November tahun 2006. Jadi hermeneutika bagi kaum liberal itu keniscayaan, solusi untuk menjembatani kebuntuan dan krisis ulumul Quran dan tafsir klasik yang sudah tidak relevan lagi dengan konteks dan semangat zaman yang terus berubah. Ya, maka saya melakukan penelitian tentang hermeneutika ini sebagai penelitian tesis di Al-Azhar, ya. Nah, apa sih sebenarnya karakter dasar hermeneutika itu? Jadi karakter dasar hermeneutika ini adalah membaca dan memahami agama atau kitab suci dengan cara menundukkannya dalam ruang sejarah, bahasa dan budaya yang terbatas. Gitu ya. Nah, ini karakter hermeneutika itu begitu. Ya. Jadi teks kitab suci harus ditundukkan, harus dibaca, dipahami, ya, dalam ruang sejarah, bahasa dan budaya yang terbatas. Nah, konsep ini itu tidak sejalan dengan tafsir atau takwil. Apa bedanya tafsir dan takwil dengan hermeneutika? Lihat di sini di bawah terus. Ya. Sebab tujuan hermeneutika dalam mengajar Al-Quran ini adalah menggusur, ya, dan mengkooptasi ajaran-ajaran Islam yang baku atau permanen, supaya apa? Kompatibel dengan pandangan hidup dan nilai-nilai modernitas barat sekuler. Ya, berikutnya kita masuk slide nomor 16. Ya. Kenapa ada ketidakcocokan? Kenapa ada antara hermeneutika dan takwil itu tidak kompatibel? Ya, tidak kompatibel. Ya, Anda kan kalau beli laptop baru, ya, itu kan Anda harus baca Windows-nya kompatibel enggak dengan yang keperluan kita sekarang gitu. Ya, versinya cocok enggak dengan kita. Misalnya Microsoft kita beli, ya, itu untuk Word dan sebagainya, itu kompatibel enggak dengan tahun berapa, itu seperti itu. Nah, kenapa hermeneutika dan tafsir atau takwil itu tidak kompatibel, tidak cocok? Karena beberapa sebab. Ya. Yang pertama, pada awalnya hermeneutika ini digunakan untuk mengkritisi Bible. Karena memang Bible itu punya masalah dalam kewibawaan dan keasliannya. Nah, fungsi daripada hermeneutik dalam studi Bible adalah menyamarkan kedudukan teks kitab suci. Ya, sementara dalam Islam, dalam Al-Quran, ya, tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak asli.
dalam teks Al-Quran semuanya asli, original, semuanya kalamullah. Nah, ada yang bertanya, mahasiswa, Pak Ustadz, gimana kalau misalnya perkataan burung hudhud, perkataan semut, itu kalamullah juga bukan? Kan ada ya dalam Quran, wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ada lagi perkataan iblis, ada lagi perkataan malaikat, perkataan Fir'aun juga ada, ya kan? Lau qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Itu ucapan-ucapan manusia itu apakah bagaimana dalam Al-Quran itu diklaim disandarkan kepada Tuhan, kepada firman Allah? Apakah itu menunjukkan bahwa Quran itu isinya adalah perkataan manusia? Begini, Quran itu semuanya dari A sampai Z, mau dia ucapan binatang, ucapan iblis, ucapan malaikat, ucapan nabi, ucapan Fir'aun, itu semua yang menyatakannya adalah Allah. Ya, maka semua ucapan di dalam Al-Quran itu disebut sebagai kalamullah. Jadi Allah yang menggambarkan semua detil-detil ucapan makhluk-makhluk itu, ya, itu disandarkan kepada Allah. Dialah yang menerangkan dan mewartakannya secara otentik, apa adanya, tanpa campur tangan dan intervensi dari makhluk. Jadi yang membuat ucapan-ucapan itu bukan karangannya Nabi Muhammad, bukan karangannya malaikat Jibril, bukan karangannya siapa-siapa. Itu semua murni dari Allah, makanya dia disebut sebagai kalamullah. Nah, di situ nggak ada yang samar. Ya. Yang kedua, kosakata dalam kitab suci itu dianggap permisif. Kenapa? Disusupi berbagai dugaan, pembacaan subjektif, dan relativitas sejarah. Ya, tujuannya adalah mengesampingkan kemapanan bahasa dan susunan makna dalam bahasa atau semantic structures. Ya. Nah, sementara dalam Al-Quran itu tidak seperti itu. Tidak ada dugaan. Kata-kata dalam Al-Quran itu jelas. Hurrima, uhilla, ya, babi, anjing, apa yang disebut dalam Al-Quran itu, apa yang diharamkan itu jelas. Tidak ada dugaan-dugaan subjektif, pembacaan subjektif, tidak ada relativitas sejarah. Kalau relativitas sejarah berarti haramnya, ya, kita makan daging babi, haramnya kita makan darah. Nah, itu bagaimana kalau misalnya memang itu adalah dianggap relatif, ya, antara satu budaya dengan budaya yang lain itu bisa berbeda-beda. Nah, ini dalam Al-Quran tidak ada seperti itu. Jadi ketika Allah menyebutkan ini haram, maka dia berlaku sepanjang zaman. Ketika Allah mengatakan ini halal, maka dia berlaku sepanjang zaman juga, gitu ya. Nah, ada pemisahan makna antara yang normatif dan yang historis di satu sisi. Nah, ini menempatkan kebenaran secara kondisional menurut budaya dan jangka waktu historis tertentu. Kalau tadi kan seperti disampaikan oleh beliau tadi apa? Menempatkan kebenaran itu ingin menampilkan kebenaran, tapi kebenaran yang historis. Kebenaran itu kondisional. Jadi tidak ada kebenaran yang mutlak. Jadi ini bedanya antara hermeneutika dengan tafsir atau takwil. Kalau hermeneutika itu menempatkan kebenaran itu secara kondisional, kemudian ada pemisahan mana yang normatif dan historis. Tapi kalau menurut tafsir takwil, kebenaran itu yang namanya kebenaran tauhid, kebenaran eskatologis tentang akhirat, kebenaran tentang teologis tentang keesaan Allah, itu mutlak, nggak bisa kita otak-atik, gitu ya. Nah, maka kemudian syariat Islam tentang apa? Tentang apa yang haram, apa yang halal, apa yang diatur,
tentang ibadah itu semua kebenaran mutlak, tidak mengikuti atau kondisional menurut budaya dan jangka historis tertentu. Contohnya misalnya, oh sekarang orang udah pergi ke bulan, orang udah maju, kalau begitu nggak perlu sholat. Nah itu nggak ada dalam Islam begitu. Ya, oh sholat itu hanya cocok zaman dulu naik onta. Sekarang kalau udah naik pesawat nggak perlu sholat. Nah itu nggak boleh kita berpikir cara begitu ya. Oh dulu perempuan pembagian mendapatkan hak warisannya itu hanya setengah dari laki-laki. Ya, kalau sekarang udah maju perempuan, udah bisa cari duit sendiri, udah berpendidikan tinggi, maka perempuan harusnya sama dengan laki-laki dalam pembagian waris gitu. Nah ini cara-cara berpikir semacam ini menempatkan kebenaran itu kondisional. Berikutnya, maka itu dekonstruksi terhadap wahyu dan mushaf ini penting menurut kerangka liberal, seperti pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid. Ya, Nasr Hamid Abu Zaid ini mengatakan apa? Al-Quran itu produk sejarah, produk budaya manusia. Al-Quran adalah bahasa manusia. Muhammad Arkun, dia tinggal di Perancis ya, tapi lahirnya di Aljazair, besar di Perancis. Dia mengatakan apa? Wahyu itu hanya dapat diketahui oleh manusia melalui edisi dunia yang telah mengalami modifikasi, revisi, dan substitusi. Fazlur Rahman dari Pakistan ini menganut hermeneutika double movement, gerak ganda. Ya, tafsir Al-Quran itu bersifat tradisional, dia tidak update, ya, maka diperlukan hermeneutika gerak ganda. Nah, contoh hermeneutikanya Fazlur Rahman itu menolak poligami, artinya poligami itu haram, bukan halal. Ya, hukuman potongan tangan tidak berlaku lagi, karena yang perlu dipotong katanya bukan tangan, tapi sarana-sarana atau sebab-sebab yang mendukung atau menyebabkan orang itu mencuri. Ya, bukan tangannya yang mencuri, yang dipotong. Tapi yang menyebabkan orang miskin mencuri itu yang harus dipotong. Nah ini takwil alegoris tahapan namanya gitu ya. Jadi apa? Kesenjangan ekonomi yang harus dipotong gitu ya. Kemudian kecemburuan sosial yang harus dipotong dan sebagainya. Jadi nggak ada hukuman potong tangan. Bunga bank sebagai riba dia juga menolak. Nah maka itulah wahyu dalam Islam ini erat kaitannya dengan masalah hermeneutika. Bagaimana Islam sebagai agama wahyu, ya, itu memiliki ciri khas. Satu, seruannya kepada umat manusia berlaku secara universal. Itulah agama wahyu, tanpa memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam agama itu sendiri dan hukum-hukumnya yang suci. Jadi ciri agama wahyu apa? 3. 1, seruannya universal. Yang kedua, hukum wahyu itu tidak memerlukan pengembangan. Jadi tidak berkembang. Artinya apa? Tidak berubah dari zaman ke zaman, halal haram itu tetap. Ya. Jadi tidak ada pengembangan lebih lanjut dalam agama itu sendiri. Jadi kaidah agama, prinsip-prinsip agama tidak ada pengembangan lagi. Dan hukum-hukumnya yang suci itu udah pasti udah begitu, udah settle, udah nggak perlu diotak-atik lagi atau didiskusikan lagi. Nah, itulah ciri agama wahyu. Sebaliknya, dalam kajian liberal, ya, wahyu yang seperti itu harus ditolak. Artinya apa? Hukumnya harus berkembang, harus berubah, ya. Kemudian agama itu sendiri, doktrinnya itu juga harus berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Nah, ini dimana para tokoh liberal itu lebih memuji mengambil konsep wahyu yang dikembangkan dalam pengertian Kristen. Gitu. Jadi wahyu dalam pengertian Kristen ini apa? A method of divine
activity by which the Creator communicates Himself to man, and by so doing evokes man response and cooperation. Jadi sebuah aktivitas ketuhanan di mana Tuhan pencipta itu berkomunikasi, mengkomunikasikan dirinya kepada manusia, tapi melibatkan respon dan kerjasama manusia. Nah, itu wahyu dalam pengertian apa? Kristen. Jadi ada respon dan kerjasama manusia yang membentuk wahyu. Nah, ini tentu tidak boleh ada dalam wahyu dalam Islam. Islam tidak perlu ada respon dan kerjasama manusia dalam membentuk wahyu. Nah, makanya nanti akan lahirlah mereka inginkan apa? Wahyu-wahyu baru. Ya, mungkin juga Wahyudi. Ya, itu jadi wahyu baru gitu ya. Supaya apa? Contoh misalnya ada yang menulis, nanti saya diperlihatkan, itu yang menentang apa haramnya atau terlarangnya homoseksual. Ya, mereka mengatakan kami perlu wahyu baru dan nabi baru yang membolehkan homoseksualitas. Ya, jadi wahyu itu bisa berkembang. Enggak berhenti pada saat dulu Nabi Lut melarang kaumnya melakukan hubungan sesama jenis, tapi sekarang dengan tuntutan zaman, perkembangan sosial yang baru, ya, manusia ini berevolusi, ya, berfantasi secara seksual, ya, tidak harus namanya berpasang-pasangan itu dengan lawan jenis. Sekarang yang namanya berpasang-pasangan, yang penting berpasangan. Meskipun dengan binatang pasangannya gitu ya, atau berpasangan dengan sesama jenis juga boleh gitu ya. Itu yang penting kita berpasangan gitu. Nah, kalau pasangannya dengan setan gimana? Ya kan? Nah, ini udah jauh keluar dari norma-norma yang ada pada agama gitu ya. Nah, maka itu penting bagi para mahasiswa tafsir, jurusan tafsir ya, ini memahami konsep dasar Al-Quran berikutnya, bahwa Al-Quran itu bukan teks biasa, dia juga bukan teks budaya sebagaimana karya sastra manusia, bukan sekedar teks bahasa biasa, bukan teks sejarah biasa, bukan teks manusiawi. Maka Al-Quran itu ya, dia dihafal dan diturunkan secara mutawatir, menjadi rujukan utama dalam bahasa Arab yang fasih dan melampaui historisitasnya. Ya, jadi pemahaman Al-Quran itu melampaui zamannya. Dan Al-Quran itu teks dan maknanya itu bersumber dari Allah. Maka Al-Quran itu tidak bisa dikatakan sebagai an-nasul insani, itu nggak bisa. Teks manusiawi itu bukan Al-Quran namanya. Ya, sebab apa? Quran itu makna dan teksnya berasal dari Allah. Nah, kalau kita lakukan perbandingan antara Quran dan Bible, Quran ini berdasarkan teks wahyu, kalau Bible itu teks manusiawi plus inspirasi Tuhan. Ya, God inspiration. Quran ini bersifat final dan otentik, sementara Bible itu personal dan konteks budaya. Quran itu bersifat tafsir makna teks kalau kita menafsirkannya. Kalau Bible itu perlu tafsir kontekstualisasi. Quran ini bersifat universal, sementara Bible itu bersifat lokal, temporal, dan relatif. Ya. Apa perbedaan perbedaan takwil dan hermeneutika seperti ini? Ini kesimpulan saya yang ada di dalam tesis itu, bahwa takwil itu tunduk pada kesucian dan keilahian sumbernya, teks Al-Quran. Ada tingkatan jenis lafaz zahir, yang menerima takwil, mana nas yang tidak menerima takwil. Orientasinya kepada mana yang tetap kecuali ada dalil lain. Dan takwil adalah cara mempertahankan norma keimanan dasar-dasar agama. Berbeda jauh dengan konsep hermeneutika. Adapun perbandingan hermeneutika dengan tafsir seperti ini, silakan nanti dibaca masing-masing. Nah, inilah misalnya saya kaji juga, ada di buku ini,
ya, kritik terhadap metodologi tafsir Al-Quran liberal, ya, Ulil Absar Abdallah dengan kawan-kawannya itu menulis buku metodologi studi Al-Quran. Itu sangat liberal. Kenapa? Karena mereka menganggap metodologi tafsir klasik itu memiliki 3 kelemahan. 1, memandang negatif kemampuan akal dalam menganulir ketentuan-ketentuan legal formal. 2, tidak menghiraukan kemampuan manusia dalam merumuskan konsep maslahat. 3, pemberhalaan teks dan pengabaian terhadap realitas. Maka dia harus ganti dengan kaidah-kaidah tafsir liberal. Al-ibrah bil maqasid la bil alfaz. Slide berikutnya. Yang penting adalah tujuan syariat, bukan redaksi atau sarananya. Contoh, hukum potong tangan itu sekarang nggak diperlukan lagi. So apa? Bisa diganti dengan bentuk sanksi yang lain tapi memiliki efek jera yang sama. Misalnya dengan apa? Hukum kurungan badan, penjara. Semua kriminal hukumannya penjara. Ya, mencuri, mencopet, memperkosa, apalagi membunuh, pedofil, ya, korupsi, itu hukumannya sama, disamain, ya, itu penjara. Hukuman kurungan badan, hukuman kurungan fisik, bukan hukuman pengurangan fisik. Kalau potong tangan berarti fisiknya ada yang dikurangi. Tapi kalau penjara itu hanya hukuman kurungan badan, jadi badan yang dikurung. Ya, yang kedua, ada mereka munculkan kaidah, ini kaidah buat-buatan aja. Jawazu naskhin nusus al-juz'iyah bil maslahah. Boleh menghapus teks-teks partikular dengan dalih maslahat kontemporer. Apa contohnya? Kawin beda agama. Kawin beda agama kok kenapa haram? Padahal sekarang kan diperlukan saling kesepahaman, diperlukan toleransi, diperlukan penghormatan pilihan orang untuk menikah tanpa membeda-bedakan agama. Sebagaimana menikah boleh dengan tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan kebangsaan. Kok kenapa hanya agama yang menjadi pemisah? Ya, kayak lagunya siapa? Ada lagu yang dibikin sama penyanyi, ya, kau dan aku beda, ya, karena cinta beda agama itu. Ya, kenapa ini kok dihalang-halangi, dibatas-batasin gitu. Nah sekarang karena alasan HAM, karena alasan pluralisme agama, kawin beda agama itu jadi boleh. Ya, itu sekarang tuturnya kan begitu, HAM. Ya, kalau melarang kawin beda agama berarti melanggar HAM katanya. Padahal di tiap agama juga punya aturan seperti itu. Ya. Yang ketiga, tangkihun nusus biaklil mujtama. Boleh menyortir dan mengedit teks dengan rasionalitas publik. Ya, contohnya apa? Batasan aurat wanita muslimah itu jadi fleksibel. Ya. Jilbab hukumnya tidak wajib asalkan memenuhi kepantasan umum. Pantasnya di Irian pakai koteka, pantasnya di Barat pakai bikini. Lah terus pantasnya di Indonesia bagaimana? Nah, sesuaikanlah katanya. Kepantasan umum itu yang penting sopan. Yang penting sesuai dengan kepantasan umum. Lah, kalau pakai jilbab menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dianggapnya lebay, berlebihan. Lah, justru keliru menganggap itu berlebihan. Itulah yang sesuai dengan fitrah manusia. Siapa? Setiap laki-laki normal pasti akan
tertarik dengan lawan jenisnya ketika melihat aurat perempuan. Apa lehernya, ya kan? Apakah tangannya, apakah betisnya, apalagi pahanya, apalagi ke atasnya lagi. Itu semua laki-laki normal sama itu. Itulah batasan aurat universal, ya kan? Iya. Jadi di mana-mana seperti itulah laki-laki sama perempuan ngelihat batasan auratnya laki-laki itu dia juga akan muncul syahwatnya. Maka batasan laki-laki itu auratnya dari mana? Pusat sampai lutut. Nah, kalau sekarang mungkin perlu dinaikkan batasnya itu. Ya, sampai ke dada. Nah, karena perempuan ngelihat lelaki bertelanjang dada yang kekar apa itu? Yang bagus gitu kan, ya itu senang juga dia itu. Nah, jadi ini harus kita perhatikan kaidah-kaidah semacam ini ya, supaya kita tidak apa? Terjerumus kepada cara memahami Al-Quran ini agar kita terjatuh kepada bentuk pemahaman yang liberal. Saya kira itu sebagai pengantar buat kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bahan-bahannya silakan ada. Ini materi saya sampaikan biasa dalam PKU. PKU itu lebih mendalam karena saya mengajar beberapa SKS tuh dari pagi sampai sore sampai malam ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran.
Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.